Halo, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pagi ini saya akan membuat video cara mengatasi ketika radiator bocor ya. Ini penting untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Jadi ketika radiator bocor, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung diisi? Apakah nunggu dingin dulu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara jelasnya. Oke, namanya mobil buat jalan ya, kadang baru, kadang mobil bekas, pasti ada kendala kerusakan. Salah satunya adalah radiator. Nah, jika terjadi kebocoran pada radiator ya, terutama di sini yang saya praktekkan ini adalah bocor kecil atau bocor di bagian upper atas sini ya. Nah, ini masih bisa diatasi ya. Untuk perjalanan agak jauh nggak apa-apa. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya terjadi kebocoran kecil atau bagian di atas ini keluar air ya, atau tahu-tahu airnya habis selang perjalanan sejam atau 2 jam, caranya seperti ini. Ketika temperatur di dalam panas ini ya, nah temperatur di sini naik, nah teman-teman harus berhenti dulu dan dinginkan. Jangan langsung dibuka tutup ini ya, nanti akan nyembur airnya kalau dibuka dalam keadaan mati. Jadi sebaiknya didinginkan, kemudian dibuka ya, dibuka kemudian diisi. Ketika sudah dingin ya, jangan ketika panas diisi, nanti akan headnya melenting karena posisi panas. Langsung dituang air dingin ya, nanti akan terjadi pemuaian pada silinder, jalur radiator pada silinder mesin. Jadi ketika dingin kemudian ditambah, dan jangan ditutup lagi ya. Kenapa jangan ditutup lagi? Karena kalau kita ditutup lagi ya, seperti ini pressure di dalam radiator ini meningkat, tekanan ya. Jadi nanti ketika ditutup ini selangnya menjadi keras ya, karena memang standarnya keras seperti itu. Memang harusnya keras, namun kalau terjadi kebocoran di sini, cara mengatasinya jangan ditutup. Nah, seperti ini. Nanti saya akan praktekkan ya, nggak ditutup seperti ini buat jalan ya. Nah, kemudian setelah dingin kan diisi ya. Setelah diisi kemudian nggak apa-apa buat jalan sambil dipantau temperaturnya. Karena kalau posisi dibuka ini pasti ada penguapan ya di sini. Jadi sekitar 2 jam atau 3 jam harus dicek dan ditambah air. Nah, kalau posisi dibuka seperti ini ditambah air tidak masalah, tidak akan ngejos ya. Nanti saya akan praktekkan. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, ini ketika dibuka ini, nanti yang bocor atau rembes kecil itu tidak akan langsung habis ya, tidak akan langsung habis karena di dalam radiator ini bertekanan rendah. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, kalau radiator cepat habis atau kendala bocor atau ada yang muncrat di sini ya, caranya seperti itu. Dinginkan, kemudian dinginkan mesin sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya, kemudian dituang air yang baru sampai penuh, kemudian jangan ditutup dan bisa dipakai perjalanan darurat untuk ke bengkel atau pulang sampai rumah. Jadi kalau enggak diatasi seperti ini, nanti kalau dipaksa ya mesin akan melenting. Kalau radiator enggak diisi akan mengeluarkan dana yang lebih parah. Nah, ini sekarang saya akan mempraktekkan caranya. Aman enggak sih
kalau dibuka seperti ini untuk jalan ya. Ini tutup masih saya bawa ya, kemudian akan saya tutup kapnya. Kemudian saya akan buat jalan di jalannya ada yang naik turun juga nanti ya, aman enggak nanti akan kita buktikan. Saya juga membawa ini air untuk cadangan untuk nambah, nanti pasti berkurang barang sekitar setengah gelas ya. Oke teman-teman, ini tutupnya masih saya bawa ya. Saya coba buat perjalanan sekitar 3 kiloan. Jadi ini untuk teman-teman ya yang belum pernah mengalami radiator bocor, semoga bermanfaat ya. Jadi biar nggak panik nanti ketika radiatornya bocor, karena radiator bocor itu sangat-sangat sering terjadi, dan kalau salah menanganinya akan berakibat sangat fatal ya. Mesin akan melenting, ganti piston, dan mengeluarkan biaya sangat banyak. Kalau pergi bentar. Bentar. Dah. Cukup nggih? Nggih. Masih jalan kampung ya teman-teman. Saya akan reset audionya dulu, nanti saya buat jalan sekitar 3 atau 5 kilo ya. Jalannya ada yang turun dikit, nanti lewat kali. Kita teruskan pembahasan tadi ya. Kalau teman-teman mengalami radiator bocor, sebaiknya jangan dipaksa ya, dinginkan dulu. Kalau biasanya kalau radiator bocor, temperatur di speedometer akan naik ya, di sini akan naik, sehingga tarikan juga menjadi berat karena pistonnya terjadi panas yang berlebihan. Jadi tarikannya berat. Nah, ketika tarikannya berat itu sebaiknya jangan dipaksa, nunggu dingin dulu. Kemudian sebisa mungkin tambah air radiator dan jangan ditutup dulu. Itu berlaku kalau bocornya kecil teman-teman. Kalau bocornya besar tidak berlaku cara seperti itu. Kalau bocornya kecil masih bisa jalan menempuh jarak 100 kilo nggak masalah kalau bocornya kecil. Namun kalau bocornya gede sangat-sangat tidak memungkinkan, karena seperti ini. Kalau radiator bocornya gede, dituang air langsung habis. Nah, jadi tidak bisa mendinginkan mesin di radiator. Paling ya kalau
bocornya gede itu jalannya sebentar aja kalau mau dipaksa ya, jadi nunggu dingin kemudian nggak usah diisi nggak apa-apa, namun jalannya sebentar aja, misalnya 1 kilo berhenti, itu pun kalau kondisi memungkinkan ya. Kalau kondisi jam 12 siang kemudian di tengah jalan aspal, saya rasa jalan 100 meter aja sudah mungkin sudah panas ya. 300 meter atau 100 sampai 300 meter akan sudah panas berlebihan di dalam mesin. Nah, di situ perbedaannya kalau bocor kecil dan bocor gede. Kalau bocor gede nggak bisa dipaksa, tetap harus perbaikan. Kalau dipaksa resikonya head melenting, piston kena, setang piston bisa bengkok ya, perbaikan jadi akan sangat mahal. Nah, ini jalannya agak menurun sedikit menuju ke kali teman-teman. Nah, kalau menurun begini kan posisi mesin agak nungging ya, nanti kita lihat ada kejadian apa di radiatornya. Ini suhu temperatur sudah standar, sudah setengah ya, ini baru. Nah, ini menanjak. Perjalanan baru 800 meter ya. Ini menanjak ya. Nah, di depan itu datar lagi. Nah, ini sudah datar lagi teman-teman. Cuacanya enggak panas ya, nah, mungkin akan jadi si mesin agak lama panasnya. 1 kilo teman-teman, ini sudah perjalanan 1 kilo. Nah, nanti saya akan cari jalan yang agak lebar aja buat menepi ya, nggak harus 5 kilo nggak apa-apa ya. Jadi nanti teman-teman ketika mengalami radiator bocor atau temperatur sini naik, ternyata bocornya kecil, nah, teman-teman bisa teman-teman bisa mengatasinya dengan cara seperti ini. 1,3 kilo. Nah, saya rasa ini sudah panas ya mesinnya ya, sudah 1 kilo lebih. Tapi yang perlu diperhatikan ya teman-teman, ini cuma intinya berlaku untuk bocor kecil dan bocor di atas. Bocor di atas itu di upper tank itu ya, tutup atas, ini sangat-sangat aman dilakukan dengan cara ini. Namun kalau bocornya gede, dituang langsung ngocor airnya ya, itu tidak berlaku cara ini. Nah, misalkan teman-teman mau memaksa ya, misalnya bocor gede, bisa dilakukan dengan cara ditambal dulu yang bocor itu, kemudian
jangan ditutup, jadi biar tekanannya kecil, tekanan di dalam radiator itu kecil. Jadi jangan salah kaprah ya, sebaiknya disimak dari awal video saya biar enggak salah pengertian, nanti salah praktek malah mobilnya rusak ya. Jadi kalau teman-teman simak dari awal video penjelasan saya nanti akan paham. Jadi radiator itu bertekanan tinggi ketika ditutup. Kenapa pabrik membuat tutup biar bertekanan tinggi? Karena kalau bertekanan tinggi itu titik didihnya rendah teman-teman. Titik didih itu istilahnya tidak mudah mendidih, jadi airnya lebih awet, maka dibikin bertekanan tinggi. Tekanannya 0,1 bar ya. Ini sudah 2 kilo ya, agak panas di dalam sini. Saya mau coba cari tempat menepi dulu, tapi rame semua ini teman-teman. Nah, mungkin di sini ya, di tukang bakso ini saya rasa kosong ini jalannya. Nah, oke, saya akan berhenti di sini. Mesin nggak saya matikan dulu ya. Oke, ini tutupnya masih akan saya ambil kameranya. Teman-teman, ini buat perjalanan 2 kilo ya. Posisinya seperti ini. Jadi air tidak habis, cuma ada penguapan sedikit-sedikit ya. Ini temperatur juga sudah standar ya di speedometer. Nah itu ya, udah standar. Nah jadi cuma dia menguap pelan-pelan ya, netes ya. Jadi ini untuk perjalanan 2 atau 3 jam masih aman, apalagi kalau perjalanan dalam kondisi kenceng ya, jadi akan sangat aman. Jadi ini tertiup angin. Ini posisi mesin masih hidup ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya cara mengatasi jika radiator bocor kecil atau bocor di bagian atas ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini akan saya tutup. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan terima kasih.